Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Givio. Jadi karena di Givio sebelumnya ada yang komen minta dibuatin alur cerita film Rain Man, jadi di Givio kali ini kita akan membahas alur cerita film Rain Man. Film ini sebenarnya udah lama banget ya guys ya, lebih lama dari film yang kita bahas di Givio sebelumnya. Film ini diproduksi pada tahun 1988. Film ini menceritakan tentang kisah perjalanan seorang adik bersama kakaknya yang autis. Tapi sebelum masuk ke filmnya, gue minta kalian like dulu video ini, dan yang belum subscribe langsung aja ditekan tombol merahnya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau udah di like dan juga di subscribe, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film Rain Man. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki yang bernama Charlie Babbitt. Dia itu memiliki bisnis mobil tua. Nah, suatu hari, Charlie sedang menuju ke kota Palm Springs untuk berlibur dengan kekasihnya yang bernama Susana. Di tengah perjalanan, Charlie mendapat kabar bahwa ayahnya itu telah meninggal dunia. Nah, sebenarnya hubungan Charlie dengan ayahnya itu sudah lama tidak akur, yaitu sejak ibunya meninggal pada usia si Charlie ini 2 tahun. Walaupun dengan berat hati, tetapi dia tetap menghadiri upacara pemakaman ayahnya di Cincinnati, Amerika Serikat. Sampai di sana, Charlie menemui pengacara ayahnya untuk membicarakan sebuah warisan. Namun ia merasa kecewa karena hanya dapat warisan mobil tua sepeninggalan ayahnya saja. Selebihnya, harta warisan tersebut diberikan kepada orang kepercayaan ayahnya. Mendengar hal itu, Charlie merasa sangat kesal dan memutuskan untuk mencari orang tersebut. Setelah itu, Charlie menemukan bahwa orang kepercayaan ayahnya itu adalah Dr. Branner yang merupakan kepala rumah penampungan orang-orang autis di Walbro. Charlie tidak menyangka akan hal ini, dan dia meminta kepada Dr. Branner untuk mendiskusikan kembali tentang warisan tersebut. Namun, dokter tersebut menolaknya karena dia merasa hal ini merupakan sebuah kepercayaan dari ayah si Charlie. Kemudian Charlie pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba, dia melihat seorang laki-laki parubaya yang menderita autis menaiki mobil peninggalan ayahnya tersebut. Dan ternyata, itu adalah kakak kandungnya yang bernama Raymond Rabbit. Raymond memiliki masalah komunikasi dan belajar. Bahkan, dia itu tidak mengerti konsep mata uang. Namun, dia memiliki daya ingat yang sangat-sangat luar biasa. Vern, VER. What is this? Why is he doing that? Who's on first? Whenever he gets nervous, he does who's on first. You know, from Abbott and Costello? Ted Kluszewski, big clue, first base. He played for Cincinnati? Of course. Vern, this is definitely not a weekend visit. Vern. Melihat hal itu, Dr. Branner menjelaskan kepada Charlie jika ayahnya itu telah menyembunyikan keberadaan Raymond selama ini. Karena Charlie merasa tidak adil dengan pembagian harta warisan, dia memutuskan untuk membawa pergi Raymond dari rumah penampungan tersebut. Tujuannya agar mereka itu bisa membagikan setengah harta warisannya. Sesampainya di sebuah hotel, Raymond merasa sangat asing dan ingin kembali ke tempatnya. Namun Charlie menolak dan menuruti seluruh kebiasaan Raymond. Gak lama kemudian, masalah lain pun muncul. Susan merasa dibohongi oleh Charlie karena dia itu tidak pernah bercerita tentang keluarganya selama ini. Dia juga tidak terima dengan alasan Charlie membawa Raymond demi mendapatkan harta warisan saja. Hal itu pun membuat Susan marah dan langsung meninggalkan Charlie pada malam itu. Keesokan harinya, Charlie mengajak Raymond ke sebuah restoran. Raymond melihat name tag seorang pelayan dan dia langsung menyebutkan nomor telepon pelayan tersebut. Mendengar hal itu membuat Charlie sangat terkejut karena Raymond itu mengingat semua nomor telepon dari buku telepon yang dia baca di hotel kemarin. Bukan hanya itu saja, saat itu dia nggak sengaja menjatuhkan tusuk gigi dan Raymond malah menyebutkan seluruh jumlah tusuk gigi yang jatuh itu. 82, 82. 82 what? 246 total. Change. Dan hasilnya itu sangat-sangat tepat. Melihat hal itu membuat Charlie tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang kakak. Setelah itu, Charlie mengajak Raymond untuk ke Las Vegas untuk penyerahan harta warisannya dengan menaiki sebuah pesawat. Namun tiba-tiba, Raymond sangat ketakutan dan dia langsung mengingat tragedi semua maskapai pesawat serta jumlah korban jiwanya. 60.2
2 million population. It's very Don't lovely give me a beach. lecture. You and I are gonna get on this fucking plane. Hal ini membuat Charlie tidak dapat memaksanya dan memutuskan untuk mengendarai mobil selama 3 hari. Saat malam harinya, di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi kemacetan lalu lintas. Dan hal itu pun membuat Raymond sangat ketakutan karena dia itu teringat akan tragedi kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa. Kemudian dia pun turun dari mobil tersebut dan membuat Charlie sangat-sangat emosi. Namun akhirnya Charlie memutuskan untuk mengikuti Raymond saja, yaitu dia itu ingin berjalan kaki saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Raymond membuat Charlie emosi lagi karena Raymond itu tidak menyukai pakaian dalam yang Charlie pinjamkan untuk dirinya. Dia menyuruh Charlie untuk membeli pakaian dalam di Khmer Chichinache, tempat dia berasal. Hal itu membuat Charlie ingin mencari seorang psikiater untuk mengobati kakaknya. Namun, dia malah menghilang dan membuat Charlie merasa sangat panik. Gak lama kemudian, dia melihat Raymond sedang di tengah jalan untuk mencari Khmer. Tetapi, Charlie langsung membawa Raymond untuk kembali ke mobil. Sesampainya di psikiater, Charlie menceritakan tentang hal yang menimpa Ray. Hal itu membuat dokter untuk mengetes kemampuan Ray dengan menggunakan angka-angka. Kemudian, Ray pun dapat menjawab semuanya dengan tepat. Dan juga, Ray dianggap orang yang sangat jenius oleh psikiater tersebut. Karena tidak ada masalah dengan kondisinya, akhirnya Ray dan Charlie memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Los Angeles. Di tengah perjalanan, lagi-lagi Ray membuat masalah. Kali ini, dia itu ingin menonton televisi. Tak ingin Ray terus berisik, akhirnya Charlie mencari cara agar Ray itu bisa menonton televisi. Alhasil, dia berpura-pura menjadi layanan televisi di rumah penduduk dan mengiming-imingi hadiah yang cukup besar agar dia itu dapat menonton televisi di rumah tersebut. Tapi penduduk itu tidak mempercayainya. Dan akhirnya Charlie pun jujur. Dia mengatakan jika itu adalah kakaknya. Dia adalah seorang autis dan dia sangat ingin sekali menonton TV saat ini. Akhirnya, penduduk tersebut pun mengizinkan Ray untuk menonton televisi acara kesukaannya itu. Pada malam harinya, mereka menjadi sebuah penginapan. Di saat itu pun, membuat hubungan mereka berdua ini menjadi lebih dekat lagi. Charlie mengetahui jika Ray adalah manusia salju yang menjadi teman Charlie pada masa kecilnya. Mendengar hal itu, membuat hati Charlie itu menjadi sangat tersentuh. Dan dia memperlakukan sang kakak dengan sangat baik. Bahkan, dia membeli televisi mini untuk Raymond. Di tengah perjalanan, dia mendapat kabar bahwa bisnisnya itu mulai berantakan dan dia harus kembali untuk memperbaikinya. Namun, Charlie malah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Nah, di sebuah restoran, Ray dapat mengingat semua lagu yang ada di mejanya itu. Hal ini pun membuat Charlie yakin dengan kemampuannya. Kemudian, dia pun mengajak Ray untuk bermain kartu. Ray menjatuhkan semua kartu ke tanah dan hanya menyisakan beberapa kartu di tangannya saja. Dan ini yang terjadi. 1 8 1 king 1 6 2 aces 1 10 1 9 1 5. You are beautiful, man. Ray pun berhasil mengetahui sisa kartu yang ada di tangan Charlie semuanya. Melihat hal itu, Charlie mengajak Ray untuk berjudi dan juga mengubah penampilannya Ray. Di sana, Ray terus memenangkan judi tersebut dan mereka pun menghasilkan uang yang sangat amat banyak. Tak hanya itu, di sana Ray pun mulai mengenal wanita. Namun, karena Ray memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, wanita tersebut malah meninggalkan Ray. Berkat kemampuan sang kakak tersebut, Charlie merasa dunia ini sangat-sangat indah. Dan dia pun mulai mengajari Ray untuk berdansa agar Ray itu bisa mengajak dansa wanita yang dia suka. Keesokan harinya, Ray pun kembali ke tempat tersebut untuk menemui wanita yang dia suka tadi. Namun, wanita itu tidak menunjukkan kedatangannya sama sekali. Sementara di tempat lain, Charlie dipanggil oleh sang pemilik kasino. Dan mereka pun diusir dari tempat tersebut karena dicurigai melakukan tindakan ilegal dalam bermain judi. Hal itu pun membuat bertambah erat lagi kedekatan Charlie dengan Raymond. Bahkan, Charlie memberikan Raymond kunci mobil untuk dia mengendari mobil tersebut. Sesampainya di Los Angeles, Raymond pun dibawa ke rumah si Charlie.
dan dia mendapatkan kabar bahwa Dr. Branner ingin bertemu dengannya. Sang dokter menjelaskan jika kakaknya itu mempunyai keterbelakangan mental dan berkebutuhan khusus, sehingga tempat seharusnya dia itu adalah di Walbro. Bahkan, sang dokter memberikan cek yang sangat besar agar Raymond itu dapat kembali ke Walbro. Namun Charlie menolak karena dia itu sudah melupakan rasa kekesalannya terhadap ayahnya dan dia itu merasa nyaman dan bahagia dekat bersama Raymond. Keesokan harinya, Raymond mencoba untuk membuat makanan. Namun, dia malah membuat kerusuhan karena microwave itu mengeluarkan banyak asap dan membuat Ray ketakutan hingga dia itu merasa hilang kendali. Kemudian, Charlie pun menghampiri sang kakak dan membuat Ray itu tenang kembali. Hal ini pun membuat Charlie tersadar jika tempat kakaknya itu bukan di tempat manusia pada umumnya. Dan akhirnya, dengan berat hati, Charlie pun mengantar Raymond kembali ke Walbro bersama Dr. Branner. Dia berjanji kepada sang kakak bahwa dia akan sering mengunjunginya. Dan Raymond pun terus akan menunggu hal tersebut. Dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur cerita film dari Rain Man. Sedih juga ya guys ya. Selama bertahun-tahun tidak pernah tahu kalau si Charlie itu ada saudara. Dan pada saat sudah bersama-sama dengan saudaranya, sudah nyaman, sudah asik dan lain-lain. Tetapi mereka itu harus dipisahkan oleh situasi dan juga kondisi. Tapi menurut kalian bagaimana tentang film ini? Langsung aja kalian komen di bawah. Nah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa diklik tombol like dan juga di subscribe. Sekian dulu, gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.